Apakah Rasulullah itu kaya? Jawabannya iya. Tapi apakah Rasul hidup dengan kekayaannya? Tidak. Diriwayatkan dalam satu hadis, Siti Aisyah pernah mengatakan, ketika Rasul meninggal itu, kondisi keluarga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita tentang salafus saleh dari generasi tabi'in yang kita bisa ambil hikmah dan kita teladani bersama sebagai bagian dari ikhtiar kita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nama yang kita kaji saat ini adalah Al-Imam Abu Abdirrabb Ad-Dimishqi Az-Zahid. Namanya agak unik. Abu Abdirrabbah. Nama aslinya Abdurrahman bin Abi Abdillah. Beliau itu seorang mu'allaf. Jadi tidak sejak awal lahir Islam itu enggak. Tinggal di Damaskus, Syria. Dia dulunya adalah orang Romawi aslinya. Namanya Konstantin. Jadi kalau kita imajinasikan visual wajahnya ya agak bule-bule dikit itu mungkin, agak gondrong. Orang-orang Romawi kan agak orang Eropa ya. Jadi ganteng menurut gambarannya lah itu. Namanya aja keren itu, Konstantin. Kemudian pindah agama Islam menjadi Abdurrahman, Abu Abdirrabb. Ini seorang tabi'in. Dari biografi beliau tidak begitu banyak informasi yang kita dapatkan. Tetapi dari hal ehwal perilakunya, kemudian aktivitasnya, hadisnya juga ada. Bahkan ini gambaran beliau itu, Ibnu Jabir mengatakan, Ra'aitu Abu Abdirrabb la yughayyir syaibah. Aku melihat Abu Abdirrabb itu tidak berubah ubannya. Jadi masih terlihat muda atau apa ya. Orang Arab itu kalau kenapa ini bisa diketahui beberapa nanti di sini banyak. Kenapa sih kemudian seakan-akan penting itu uban bagi orang Arab itu? Ini soal identitas kelaki-lakian. Jadi sampai mereka itu kemudian punya tradisi menyemir uban itu. Sahabat Umar itu semiran. Sahabat Abu Bakar itu semiran. Semirnya agak ke kuning-kuning merahan. Kalau orang Jawa bilangnya ini kayak warna rambut jagung. Itu kenapa? Ini soal status kelaki-lakian mereka itu. Jadi para sahabat, para tabi'in dan itu menjadi tradisi orang Arab sampai sekarang Anda lihat di Umar bin Hafid itu jenggotnya dikasih ke semir itu. Lah kita nggak tahu apa-apa ikut semiran, kadang aneh itu. Jadi apa itu bentuknya? Jadi kalau ditanya semiran malah kiblatnya ke Eropa, ke orang-orang Barat. Lah tambah ngawur lagi itu. Nah, jangan ke sana. Mereka kenapa sih banyak komentar, ini orang ini tuh rambutnya nggak berubah. Itu menurut bahwa ini kelihatan dewasa kelihatannya. Rasul sendiri dalam berbagai riwayat dikatakan tidak punya uban kecuali hanya sedikit, hanya berapa helai saja. Dalam hadis itu, silakan dilihat Syamil Muhammadiyah itu, Rasul itu ubannya hanya terlihat di sekitar sini, ini pelipis ya. Kemudian di sekitar beberapa di jenggotnya. Jadi nggak banyak. Maka kemudian Sayyidina Anas bin Malik mengatakan Rasul tidak pernah bersemiran. Khidhab itu nggak pernah. Meskipun ada versi yang lain dari Abu Hurairah, Rasul semiran. Tapi yang masyhur versinya Sayyidina Anas bin Malik, khatimnya Rasul sendiri, yang setiap hari ketemu dengan Rasul, menyaksikan bahwa Rasul nggak pernah semiran. Kok rambutnya terkadang kelihatan ada warna, karena Rasul itu suka minyak rambut. Suka diminyai. Lah kalau kena silau matahari itu kan kadang ada pantulan warna tertentu. Nah, orang menganggapnya mungkin itu semir, tapi nggak semir. Nah ini sama. Sampai kenapa bagi kita kan nggak ada komentar. Masa kok uban dikomentari? Karena bagi orang Arab itu status kelaki-lakian. Namanya Abu Abdirrabb. Kemudian beliau meninggal pada tahun sekitar 112 Hijriah. 112 Hijriah. Saya sangat awal sekali. 112 itu setelah meninggalnya Imam Hasan Al-Basri 110 Hijriah. Kita belajar dari seorang tabi'in yang basisnya mu'alaf. Nanti kita di sini akan melihat bahwa mu'alafnya orang itu jangan dianggap diartikan dia itu artinya masih lemah, jangan. Mu'alafatu qulubhum itu memang kayaknya sih makna redaksinya kan orang yang
lembut hatinya, dalam artian masih lemah, masih butuh bimbingan. Iya, dari sisi syariatnya. Tapi dari sisi keyakinan imannya, mungkin kita kalah. Kita kan nggak pernah, rata-rata dari kita itu kalau ditanya Islamnya kapan? Ya sejak lahir. Auto muslim, ya. Nggak pernah minta jadi orang Islam itu, nggak pernah kita. Karena kita lahir dari keluarga muslim. Maka ya brojol auto muslim. Nggak pernah seperti bagaimana perjuangannya orang-orang yang mu'alaf itu. Maka dari aspek ini, jangan-jangan keimanan mereka lebih tebal daripada keimanan kita yang menganggap kita merasa di zona nyaman, di green zone. Nyaman sekali kan, seakan-akan kita jatah surga dapat ini, seakan-akan itu kan. Padahal nggak ada jaminannya sama sekali. Jadi sini yang harus dipahami, bahwa orang yang mu'alaf itu jangan-jangan kualitas iman lebih tebal daripada kita yang auto muslim seperti ini. Kalau ditanya prasyahadat, ya Pak, kalau mau nikah itu akid, itu prasyahadat. Atau kalau ketika sholat, itu aja. Itu kalau ditanya ya karena syahadat sholat, bukan karena syahadat iman itu. Beliau mengatakan seperti ini. Jadi ada satu dialog antara Abu Abdurrab dengan Imam Makhul. Ini juga seorang sufi, tabi'in dan sufi. Jadi satu saat itu Imam Makhul ditanya oleh Abu Abdurrab, sama-sama di Syam, di Damaskus. Tanyanya gini, ya Makhul, tuhibbul jannah. Wahai Imam Makhul, kau suka surga enggak? Kau pengen surga enggak? Saya kira kalau pertanyaan ini dilimpahkan ke kita, jawabannya pasti suka. Kalau nggak buat survei, satu aja pertanyaan. Apakah Anda ingin masuk surga? Semua pasti jawabannya, iya. Nggak mungkin ada jawab tidak, kecuali yang mungkin agak oleng, itu kan jawabnya tidak. Jawabannya Imam Makhul juga sama. Man la yuhibbul jannah. Emang ada orang yang nggak suka surga? Loh, pertanyaan kalau gitu ya semuanya pasti jawabnya suka. Benar apa ya? Yang menolak. Kalau itu masih umum kan? Siapa yang mau surga? Semuanya mau. Tapi ingat, mau surga itu ada konsekuensinya, ada prasyaratnya. Nah, kemudian Imam Abu Abdurrab bertanya lagi, oke, kalau pada semuanya merasa ingin masuk surga, fa'ahibbil maut. Kalau kamu ingin surga, kamu harus suka mati, suka kematian, cintai kematian, sayangi kematian. Gimana? Mau siap mati? Gimana? Pertanyaan kira-kira apa? Ya nanti dulu gitu kan. Katanya mau masuk surga. Lah syarat pintu surga utama itu adalah kematian, no? Malah gak suka mati, ya aneh. Aneh. Fa innaka lan taral jannah aw lan tadkhulal jannah hatta tamut. Karena engkau tidak akan bisa melihat surga, engkau tidak akan bisa menikmati nikmat yang ada di surga kecuali kau mati. Ya, mungkin selain Nabi Idris yang pernah jalan-jalan ke surga. Tapi kan hanya beberapa ada. Semuanya harus melewati pintu utama, yaitu kematian. Lah kalau kita mau ditanya, ada yang suka mati, ada yang suka kematian, nyoba debat survei, jawabannya apa? Mikir 2 kali. Kalau suka iya Pak, tapi belum, jangan sekarang gitu. Ya sama saja, namanya nggak suka. Orang suka itu ya pengennya cepet-cepetan ya. Orang suka mau nikah ya, akid, suka pada suami istrinya itu pengen cepet-cepetan kok. Orang suka itu pengen cepet-cepetan. Lah ini ditanya suka surga, tapi nggak suka kematian. Saya masih ingat penjelasan ini itu muncul juga ada penjelasan dari guru saya, Sidil Habib Muhammad bin Husain bin Anis Al-Habsyi itu. Beliau mengatakan bahwa indikasi orang yang tidak mau kematian, dalam artian sebagai pintu masuk surga adalah orang yang masih bermasalah dengan orang yang memiliki surga. Gitu aja. Prinsipnya kan kita ke surga itu pergi atau pulang. Orang pasti jawabnya, ya pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak mungkin kita pergi. Kita itu pulang. Rumah dulu kita itu di sana. Ibu bapak kita Adam dan Hawa itu dari sana. Maka prinsipnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita pulang. Pertanyaan adalah, orang kok dijak pulang gak mau. Itu biasanya punya masalah dengan yang punya rumah. Anak mondok lama atau kuliah lama suruh pulang, gak berani. Karena apa? Masih punya urusan yang belum diselesaikan dengan yang punya rumah. Nggak mau pulang. Nah pertanyaan sekarang kita kalau mau diajak pulang, sekarang mau nggak? Rata-rata jawabannya mungkin keawaman kita menjawab, ya nanti dulu. Karena apa? Karena kita masih punya masalah banyak dengan yang punya rumah. Apa? Belum atau tidak bisa memaksimalkan daya ketaatan kita kepada yang punya rumah. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita masih menikmati kemaksiatan, belum bisa menikmati ketaatan. Jadi, tapi mau surga? Ya mau. Mau pulang? Ya nanti dulu. Jawaban masih gitu. Ini sama. Pertanyaannya sederhana tapi menohok sekali. Jadi itu perilakunya Abu Abdurrahman. Beliau itu dalam Imam Az-Zahabi dalam kitab Tarikhul Islam, sedekahnya nggak main-main. Sedekahnya itu beliau pernah sukses menyedekahkan hartanya dengan nominal 10.000 dinar. Dinar, bukan dirham. 1 dinar itu berapa gram emas? Anggap aja kalau saya tidak tahu kalkulasi pastinya berapa, 2 atau 3 atau 4 gram emas itu 1 dinar, itu sekitar itulah. Anggap aja 1 gram emas sekarang rata-rata berapa? Covid kemarin sempat 1 juta. Kalau paling turun-turunnya 500.000. Kalau 10.000, 5 kali 10.000, bisa berapa miliar itu? Itu pernah beliau menyedekahkan hartanya sekian miliar itu, 10.000 dinar. Itu orang mu'alaf loh ya, yang punya potensi mendapat zakat itu. Malah sedekahnya sekian ribu dinar. Hanya untuk dirinya, apa itu? Cukup untuk membeli kain kafan. Bahkan dikatakan beliau lebih memilih fakir daripada kaya. Nah ini saya kira catatan bagi kita. Orang itu, kalau ditanya, apakah Rasulullah itu kaya? Jawabannya iya. Tapi apakah Rasul hidup dengan kekayaannya? Tidak. Rasul lebih memilih miskin. Dalam dimensi kehidupan duniawinya lebih memilih miskin. Bahkan cenderung berkekurangan dalam hal yang lain. Diriwayatkan dalam satu hadis, Siti Aisyah pernah mengatakan, ketika Rasul meninggal itu, kondisi keluarga itu tidak makan 3 hari dalam kelaparan. Tidak ada yang layak dimakan ketika Rasul meninggal. Bayangkan. Bukan berarti Rasul nggak mau harta. Enggak. Kalau mau tinggal nunjuk itu Gunung Uhud, selesai jadi harta. Dan seterusnya. Jadi jangan dikaitkan kondisi kefakiran orang sebagai bagian dari orang yang kemudian sedih dengan kefakirannya. Ada orang bangga dengan kefakirannya. Maksud saya gini, bahwa dalam tasawuf itu, kenapa sih orang sufi cenderung memilih fakir? Karena yang kaya hanya Allah. Yang kaya hanya Allah. Al-Ghani itu kan Allah. Maka ini yang diambil hikmah oleh Ibnu Athaillah dalam hikamnya itu beliau menafsiri innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Itulah alasan kenapa orang sufi itu cenderung fakir. Karena mereka menyadari bahwa yang kaya hanya Allah. Nah, logika ayat itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, bahwa sedekah, zakat itu hanya diperuntukkan kepada orang yang statusnya fakir dan miskin. Kalau kita menstatuskan diri kita fakir dan miskin di hadapan Allah, maka sudah pasti kita akan menjadi orang yang berhak mendapat zakatnya Allah. Berhak mendapatkan sedekahnya Allah. Apa itu? Limpahan anugerah, limpahan kerahmatan, limpahan keberkahan. Siapa yang nggak mau dapat rahmatnya Allah? Nah kalau kita di dunia merasa paling kaya, ya kemudian permasalahannya kan akhirnya Allah nggak ngasih apa-apa. Kamu sudah kaya, masa tak sedekahi? Itu. Jadi jangan memahami hadisnya Rasul yang populer itu, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin, dengan makna miskin dalam pikiranmu, nggak bisa makan, nggak bisa hidup enak, itu enggak. Miskin di sini adalah miskin di hadapan Allah. Nggak butuh pernyataan miskin di hadapan manusia, nggak penting. Tapi kenapa kemudian bedanya orang sufi itu kalau fakir bahagia, kita kalau lagi sobek, lagi fakir, belum tentu bahagia. Bedanya hanya orang sufi memilih betul pilihan fakirnya, itu pilihannya. Tapi kalau kita, fakir kita karena kondisi. Orang kalau karena kondisi nggak bahagia. Tapi kalau karena pilihan, pasti bahagia. Maka orang sufi memilih fakir karena dia bahagia dengan itu. Kalau kita, kenapa kalau kita fakir itu sedih? Ya karena kita kondisinya saat itu seperti itu. Maka orang sufi itu merdeka.
Orang seperti ini dia nggak butuh itu, dia lebih memilih ini. Itu diantara apa istilahnya ya, cerita tentang Abu Abdurrahman. Ada satu lagi yang saya kira ini menjadi bagian teladan kita bersama. Jadi diantara hobinya Abu Abdurrahman itu adalah memerdekakan budak. Jadi ini orang mu'alaf kaya raya. Ibaratnya orang Jawa itu tangannya tangan basah itu. Megang apapun itu untung. Nah, karena itu kemudian hobinya itu cari budak, dibeli, dimerdekakan. Cari budak, dibeli, dimerdekakan. Cari budak itu. Satu saat ketika dia ke pasar mencari budak untuk dibeli, dia dapati budak perempuan tua. Budak perempuan tua lagi. Kira-kira kebutuhannya apa kalau nggak hanya untuk ya kasihan aja kan? Kasihan. Kalau ada budak laki-laki kemudian masih remaja, pemuda, beli masih bisa dimanfaatkan tenaganya. Ini budak tua renta. Dibeli oleh Abu Abdurrahman. Dibeli, kemudian ditanya, rumahmu mana nek? Kamu dari mana? Saya nggak punya siapa-siapa di sini. Oke lah, sementara tinggal bersama saya di rumah. Oke, akhirnya dirawat itu budak. Tapi udah dimerdekakan, udah merdeka karena dia masih apa istilahnya ya, nggak punya keluarga, nggak punya sanak, dirawat di rumahnya Abu Abdurrahman. Ketika lama-lama dirawat, ternyata ketika itu diamati oleh Abu Abdurrahman, tak amat-amati. Ditanya, kamu dari mana? Saya orang Romawi. Namamu siapa? Ini. Ternyata itu ibunya. Dari sekian puluh tahun kan berpisah karena masuk Islam kemudian tidak tahu tempat aslinya lagi. Ternyata yang perempuan nenek-nenek yang dibeli itu adalah ibunya sendiri. Wah, akhirnya tambah bahagia, dirawatlah. Tapi masih keadaan non-muslim. Nah, dalam proses merawat ibunya di rumah itulah dia berharap ibunya masuk Islam. Kemudian diajak, dirayu. Belum masuk Islam sama sekali. Dan tidak menolak. Tidak menolak itu. Tetap mu'asyarah bil ma'ruf. Nah, ini catatan. Mu'asyarah bil ma'ruf. Maka saya bisa simpulkan dari ini dan beberapa hadis Rasul dan beberapa firman Allah dalam Al-Quran itu, ternyata hubungan birrul walidain itu melampaui hubungan agama. Allah mensyariatkan kita untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu tidak mensyaratkan agama apapun. Tidak mensyaratkan suku apapun, tidak mensyaratkan hal-hal identitas apapun. Itu orang tuamu, itu sebab awal kamu ada di dunia. Di titik ini kemudian, ya benar. Maka kenapa kemudian saya ketemu di sisi yang lain di beberapa ayat Al-Quran itu, ketika bicara wabil walidaini ihsana, sebelumnya bicara soal jangan sekutukan Allah. Jadi larangan untuk syirik itu dibarengi dengan anjuran untuk berbakti kepada orang tua. Maka mirip dengan satu riwayat yang menyatakan ridallahu fi ridul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di dua orang tua dan durhakanya Allah juga ada di dua orang tua. Jadi kalau kita mau berbakti kepada orang tua, nggak usah lihat identitasnya, nggak usah lihat status agamanya, itu orang tuamu selesai. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Ikrimah bin Abi Jahal, itu anaknya siapa? Abu Jahal. Kurang tahu bagaimana, kita kurang paham bagaimana Abu Jahal itu ngerepoti Rasul, ngerecoki Rasul sampai segitunya. Punya anak masuk Islam Ikrimah. Apa kata Rasul kepada para sahabat yang lain? Jangan sekali-kali berbicara soal Abu Jahal di depan Ikrimah. Hargai bahwa itu adalah orang tuanya sahabatmu. Pentingnya menjaga orang tua itu seperti itu. Nah, ternyata kemudian di satu waktu, di hari Jumat itu, ketika Abu Abdurrahman masih di masjid, dikabari oleh tetangganya bahwa ibunya berekrar masuk Islam. Sejak saat itulah ketika masih di masjid itu sampai menjelang maghrib dia sujud syukur nggak pernah berhenti, sujud sampai waktu menjelang maghrib. Saking sukanya, saking senangnya ibunya masuk Islam tanpa paksaan, kerelaan sendiri. Jadi sekali lagi ini catatan bagi kita, mungkin dari sebagian kita punya keluarga yang non muslim, orang tua, kerabat atau apa, ya muasyarah bil ma'ruf, interaksilah dengan yang baik sesuai dengan ajaran agama kita. Abaikan kepentingan menistakan agama orang lain. Tidak ada anjuran itu. Itu orang tuamu. Itu sebab awal kita ada di dunia. Nah, beliau itu terkenal sebagai mukilul riwayah atau tabi'in perawi yang sedikit riwayatnya. Ini ada dua. Satu, beliau riwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan.
yang mengatakan sami'tu Rasulullah, Muawiyah mendengar dari Rasulullah bersabda, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. Sesungguhnya tidaklah ada dari dunia kecuali ujian dan fitnah. Ya faktanya memang itu. Dunia itu ya ujian bagi kita. Kemudian beliau juga mendapatkan dari Muawiyah hadis yang lain dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha kal wi'ai idza taba a'lahu taba asfaluhu wa idza khabutha a'luhu khabutha asfaluhu. Sesungguhnya amal itu ya tergantung di ujung akhirnya. Sebagaimana satu tempat wadah, ketika bagus atasnya maka juga akan bagus bawahnya. Jika kotor atasnya, maka juga akan kotor bawahnya. Di sini bisa kita simpulkan bahwa kita selama ini masih menapaki proses untuk menuju pada husnul khotimah. Jangan berbangga dengan apa yang kita amalkan sekarang, dan juga jangan berkeluh kesah atau berputus asa dengan kemaksiatan yang mungkin masih ada dalam diri kita. Kita masih proses untuk berjalan menuju husnul khotimah. Maka ya ikhtiar terus. Jadi antaranya ya ini mengingat para kalam salafus saleh agar kita bisa termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.